masyarakat dan lembaga, kami juga ajarkan untuk semua berproses, bukan protes. Padahal kita sudah dulu tahun 2021 kita menang ADWI juara 3. Oh iya Mas ya. Kategori CHSE pertama kali pada saat itu Mas Menteri Mas Sandiaga Uno. Kalau kita sudah duduk bersama, musyawarah desa, ayo disamakan persepsinya. Begitu. Enak Mas jadi kepala desa. Waduh. Bagaimana? Jadi pertanyaan yang gitu ya. Waduh, pertanyaan ini agak-agak kejuran ini. Pemimpin yang dipilih itu bukan berarti dia tidak mempunyai tujuan untuk membawa terlebih desanya ya tadi ya Mas ya. Ya kan semua punya visi-visi sendiri ya beberapa kepala desa ya Bapak ya. Tapi biasanya kalau dipilih itu masih belum mempunyai visi misi loh Mas. Karena dipilih, dia kan nggak tahu ini mau jadi apa. Kan berarti dia belum punya visi misi. Itu bagaimana Mas? Menurut Mas Pradana? Kecuali dia mencalonkan. Iya. Saya mencalonkan, saya membawa Betul, visi misi. betul. Nah, kalau dipilih itu kan kadang kan tidak membawa visi misi. Podcast Dentum ID kali ini lagi kedatangan tamu. Jadi tamu ini itu seorang pemuda, dan pemuda ini sendiri dia seorang kepala desa, memimpin di desa, dan usianya sangat muda juga. Siapakah dia? Bisa dikenalkan Pak. Terima kasih Mas. Saya Pradana Ramadiatna. Sekarang menjabat sebagai kepala desa di Desa Becijong, yang biasa lebih dikenal dengan Desa Wisata Kampung Mojopahit Becijong, begitu. Nah, pemirsa, jadi beliau ini seorang kepala desa di Desa Becijong ya? Ya, betul. Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yes. Jadi beliau ini usianya sangat muda, pemirsa. 30 ya? 31 ya. Enaknya saya manggil apa ini? Bro, Mas, atau Pak? Senyamannya aja. Senyamannya masih aja. Oke. Pak, ya berarti jangan Om. Oke. Panggil Mas saja ya? Boleh, silakan. Siap. Jadi gini Mas. Ya, gimana Mas? Masnya ini kan usianya masih 30 lah. Kalau saya lihat itu masih muda. Alah, saya nggak ada uang receh loh Mas. Nah, dengan usia muda, memimpin di desa itu kan juga masyarakat ini kan banyak yang usianya yang lanjut. Betul. Itu bagaimana bisa mengatur itu semua, Mas? Jadi mengatur itu semuanya kita kasih pemahaman, Mas. Kita kasih pemahaman kepada masyarakat, dan alhamdulillah saya itu dihadapkan dengan masyarakat yang cukup hebat, yang masyarakat yang aktif sekali dan mereka memahami sekali posisi kepala desa. Jadi ketika saya menjabat 3,5 tahun ini, berjalan 3,5 tahun ini cukup mudah sekali ketika saya menata desa itu. Karena kembali lagi SDM masyarakat saya itu cukup luar biasa, cukup istimewa sekali, cukup hebat sekali. Jadi dikasih pemahaman apapun itu mereka masuk. Begitu, dan biasanya kan anak-anak muda itu kan Allah enom gitu kan, Allah masih muda aja gitu kan. Bisa nggak memimpin desa? Ada awal-awal seperti itu. Nah, dengan background organisasi saya, akhirnya saya terapkan di desa, dan alhamdulillah masuk. Begitu, itu sih Mas. Mas Pradananya juga dulu backgroundnya organisasi, ikut apa Mas? Pak tadi sempat terucap background organisasi. Saya dulu Paskib, terus kedua Paskibraka Kabupaten, Gusyukwata, Gusyuk Kabupaten, lalu juga aktif organisasi di Untak Surabaya, BEM, Bima Kota, begitu, terus aktif di kegiatan sosial lainnya, begitu, sama teman-teman influencer juga dan sebagainya, gitu. Masuk nggak mengaplikasikan di masyarakat? Alhamdulillah masuk Mas, tapi ya begitu, kita sebagai kepala desa pun juga tidak boleh pasrah. Kita pengen visi seperti ini, saya begitu kan, dan itu pun kita harus kasih contoh terlebih dahulu agar mereka memahami maksud kita, karena kembali lagi ke perspektif itu kan berbeda-beda. Banyak perspektif yang baik, negatif. Kadang kita pengennya lurus, tiba-tiba belok kiri, belok kanan. Nah, itu kita harus benar-benar nuntun mereka. Maunya apa, perspektifnya apa, ayo dijadikan satu nih. Bahwa perspektif saya seperti ini, persepsi saya seperti ini. Nah, ini yang harus kita luruskan sesuai dengan regulasi pastinya itu. Pradana ini dari tahun berapa Mas menjabat Mas? 2012
22 awal. Dua Kalau nggak salah 14 Februari saya dilantik. sesudah COVID ya Mas? Sudah COVID. Masih COVID Oh saat masih itu. COVID ya? Iya masih COVID. Masih COVID. Kan saat itu yang masih COVID ya Mas ya? Iya, iya. Di situ bagaimana tantangannya Mas? Oh. Karena kan saat COVID itu masyarakat kan juga lagi Iya, iya. kesulitan lah. Besar-besarnya. Nah itu bagaimana itu tantangannya? Tantangannya itu cukup menarik kalau buat saya, Mas. Karena kan kita benar-benar harus kembali ke nol lagi, hidupkan lagi, harus menata lagi, membiasakan masyarakat lagi di era yang baru, new normal itu. Nah, di tahun 2022 itu akhirnya kami mengusung, saya pribadi mengusung program 3M. Apa itu? Bisa dijelaskan? Membangun, membina, dan mensejahterakan. Nah, kami buka pemikiran masyarakat, mindset masyarakat bahwa pemerintah desa ini hadir bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi pemerintah desa hadir, kepala desa hadir, perangkat desa hadir itu untuk membuat satu perubahan. Nah, dengan cara membangun, ini kita bangun semua, Mas. Dari nol. Lembaga Kemasyarakatan Desa, anak-anak muda dari Karang Taruna, lembaga adat, PKK, Forum Anak, lalu lembaga desa wisata, BUMDes, ekonomi kreatif, itu kita petakan dulu saat itu, Mas. Kita petakan dulu semuanya selama 1 tahun saya menjabat. Itu untuk membangun. Nah, membinanya di tahun 2023. Dan goal kami adalah di tahun 2024, 25, 26, 27, dan seterusnya. Itu mereka sudah mandiri. Dan Alhamdulillah, pada saat proses di membangun, membina, dan mensejahterakan itu kita kumpulkan, ini loh, bahwa pemerintah hadir itu bukan hanya sekedar untuk mari lomba, mari. Sepakat dong. Biasanya kan begitu. Ya. Habis lomba, Selesai. kelar, selesai tuh. Nggak mau seperti itu. Saya. Jadi, saya yang inginkan di habis lomba, bukan hanya acara yang gebiar, tapi adalah makna kualitasnya ini, Mas. Terlebih ada dampak ya, efek Harus, ya, dari situ harus ya. itu, betul. Karena berdampak itu juga harus dampak yang positif, begitu kan, bukan dampak negatif. Pasti adalah dampak negatif itu pasti. Cuma meminimalisir dari tindakan preventif tadi, gitu. Mas Pradana sendiri dari 1 tahun ya membentuk itu Membangun, tadi ya. membangun ya. Hingga 2025 saat ini sudah berapa persen, Mas? Ataukah memang sudah ada perubahan yang tinggi? Waduh, kalau perubahan itu bisa dirasakan masyarakat ya pada umumnya. Namun kalau saya melihat dari indikator saya sendiri pun masih 65%, Mas, begitu. Sisanya kami targetkan tahun ini semua harus sudah berjalan dengan baik di 45% ini. Mas, ini kan sebelum Mas Pradana menjabat kepala desa, sebelumnya itu kan permisi ya Mas ya, Ya. almarhum ayah ya. Betul, Maya. Almarhum ayah. Nah, saya coba untuk melihat dari waktu dipegang almarhum ayah Iya. hingga sekarang dipegang Mas Pradana. Betul. Itu perubahannya sangat drastis, Mas. Ah, Terlebih di bidang wisata betul. Majapahit ya, Iya, Kampung iya. Majapahit. Mas, bagaimana sih caranya, Mas? Caranya, ya tadi, Mas. Kalau saya mah apa adanya ya, Mas ya. Begitu. Dan memang kalau Provinsi Jawa Timur punya tagline itu Dirba Suki Mawabeo, iya kan? Percuma kita mempunyai mimpi tapi nggak ada dana, kayak gitu kan. Nah, terus saya percaya itu, tapi mempunyai keterbatasan anggaran ini kan tidak tidak memalaskan kita untuk yowes lah gitu. Sebenarnya banyak sekali cara-cara itu. Dan itu pun kenapa kan saya cepat, alhamdulillah kami kerjasama dan dibantu oleh beberapa universitas, Mas. Nah itu akhirnya kami percepatan pembangunan SDM yang kita kuatkan di situ dulu, Mas. Nah percuma kembali lagi, habis lomba selesai percuma dong, gak ada dampak, ya kan? Nah yang kami inginkan, yang saya inginkan pribadi adalah, ayo nih kita benar-benar meningkatkan kualitas SDM dulu, baru kita adakan lomba. Berarti awalnya dari SDM ya, Mas ya? Betul, baru kita adakan, lu mau ngapain, mau pamerkan desa, kamu udah siap nih. Taruhnya udah siap, begitu. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal, saya selalu bangga dengan masyarakat desa Mejijong yang hebat sekali, yang sangat aktif sekali, yang sangat kooperatif sekali, sehingga mereka menangkap apa yang memang pimpinan inginkan,
perangkat desa inginkan, dan program bukan hanya dari saya saja yang jalan, tapi dari pusat juga jalan, Mas. Begitu, dan sebenarnya tidak ada keterbatasan anggaran, tidak ada kalau kita mau bergerak. Begitu. Kalau efisiensi Mas untuk tahun 2025 Aduh, sekarang ini takut, bagaimana? takut banget. Agak-agak sedikit ke jurang. Karena kan anggarannya sangat kena efisiensi ya Mas ya, untuk itu Tidak berdampak apapun. tidak berdampak. Tidak berdampak apapun sama kami pemerintah desa, karena kami sudah kerjasama dengan beberapa universitas tadi di pembangunan SDM. Lalu juga kami kerjasama juga dengan beberapa perusahaan, contohnya ada BRI, lalu ada PNM, ada Pegadaian, kami juga ada beberapa perusahaan yang sudah kami kerjasamakan, termasuk tadi Bank Jatim dan lain sebagainya itu. Kalau ngefek tidaknya di pembangunan, mungkin di pembangunan fisik ya Mas. Itu agak sedikit ngefek gitu, karena kan yang harusnya bisa kita bisa bangun misalnya 1 kilometer, jadi cuma 200, kayak gitu-gitu sih. Karena kan kebutuhan masyarakat pun sangat dinamis rupanya di desa itu. Hari ini sama nanti aja udah beda sekali, Mas. Begitu. Itu sih. Mas bisa dijelaskan juga, saya kan melihat ini, kalau kita berbicara tentang Majapahit, Ya, ya. pasti teringat Bejijong. Desa Masa? Bejijong. Iya Mas, Oh, iya. karena terkenalnya seperti itu Mas. Majapahit, oh ada Desa Bejijong, Majapahit, Iya, iya. gitu kan ya. Nah dari tentang wisata Desa Bejijong sendiri, itu bisa dijelaskan Mas, di dalamnya ada apa aja? Nah itu, setelah kami petakan tadi yang membangun itu, kami bina selama 1 tahun di tahun 2023 dan tahun 2024. Sorry, 2 tahun berarti kan membina kami. 2 tahun 2023, sudah 1 tahun. Itu kami, setelah kami petakan, rupanya itu banyak potensi, Mas. Dari actors akhirnya muncul itu, ibu-ibu, pemuda, lalu juga yang di bidang akademik, di bidang non-akademik, semua muncul akhirnya. Nah, akhirnya kita petakan potensinya itu rupanya ada homestay, ada juga batik, ada juga sekarang baru kemarin itu pengrajin khusus udeng. Itu ada, Mas. Apa ya, Mas? Iya. Tapi untuk yang stairnya tetap ya, Buddha tidur, Udah tidur, Siti Inggil, Inggil, Candi Brau. Candi Brau Ya. gitu. Itu bagaimana Mas? Caranya Mas? Apakah memblow up itu semua atau bagaimana? Karena dibantu oleh Bapak juga kan. Dan teman-teman media yang ada di sini gitu kan. Menjaring kuat teman-teman media sih Mas. Lebih ke publish. Dan itu tadi. Ketika kita sudah berani publish, berarti SDM sudah siap. Itu akhirnya kami beranikan itu. Dan kami tadi branding akun kami menjadi Bejijongku. Begitu. Mas, ada target seperti kalau di Mojokerto kan pernah sempat juara 1 di Desa Ketapang Rame ya? Ya, tahun Itu kan 2024 ya, Ya. juara 1 nasional desa wisata ya Mas. Apakah nantinya 2000 entah ke depan ya, Ya. Bejijong bisa masuk nominasi itu? Nah, ini banyak orang yang nggak tahu, Mas. Padahal kita sudah dulu tahun 2021 kita menang ADWI juara 3. Oh iya Mas ya. Kategori CHSE pertama kali pada saat itu Mas Menteri Mas Sandiaga Uno. 2021. 2021 kita menang kategori CHSE juara 3 tingkat nasional. Begitu. Nah, itu kita sudah mulai duluan. Tapi saat itu Bejijong masuk nominasi enggak? Masuk ya? Kategori CHSE, Mas. THSI. Iya, CSI. Jadi wisatawan itu merasa aman, nyaman, bersih, gitu. Kesehatan juga kami juga sudah mengatur dalam desa wisata, begitu. Alhamdulillah saat itu didukung oleh Pemkab juga, begitu sebagai mitra kami. Oke. Itu, Mas Pradana, ya. mempertahankan desa wisata Bejijong dari masa sebelumnya almarhum ayah Ya. hingga di masanya Mas Pradana ini bagaimana Mas cara mempertahankan itu Mas? Itu harus ada peningkatan, Mas. Tiap tahun harus ada progres. Jadi masyarakat pun juga, masyarakat dan lembaga, kami juga ajarkan untuk semua berproses, bukan protes. Ya, itu ya, benar. Mas. Siap. Karena kalau kebanyakan protes, nggak akan bisa jalan. Take action dulu. Begitu. Bahkan menariknya satu cerita, Mas. Jadi kami tuh mengundang, awal saya menjabat 2022, kami bersama dengan teman-teman Paguyuban Cor Kuningan, Sabar Handayani, itu kami mendirikan satu event semua sosial, dan itu dana dari
teman-teman paguyuban Cor Kuningan sama masyarakat. Kami dirikan satu event pameran Cor Kuningan, itu banjir tuh Mas. Banjir ada genangan. Ya semua hanya lihat-lihat doang. Saya sama perangkat yang ini Turun ya turun untuk begitu. Nah dari hal-hal kecil itulah akhirnya kan percuma orang gerundel, bahasa Jawanya gerundel, itu banjir. Nah gak diatasi terus piye? Ada genangan gitu, ya kan? Nah itulah salah satu bagian proses ya harus berdarah-darah dulu. Kami ajarkan ke masyarakat bahwa mending kita makan telo daripada kita makan roti. Ya dong. ya benar-benar. Karena kalau semua dilimpahkan ke desa, ke pemerintah juga kami ada batasan. Ada batasan aturan, ada batasan pagu anggaran. Nah, kalau masyarakat tidak berpartisipasi, ya nggak akan bisa. Makanya itu, alhamdulillah, masyarakat saya itu sangat benar-benar aktif, Mas. Begitu. Bahkan kami 2024 tahun kemarin itu kami 89 orang tersertifikasi toolkit Oke, siap. itu. Jadi kami dorong akademik iya, non akademik iya, begitu. Nah itu adalah satu proses bukan hanya pembangunan fisik saja, tapi SDM ini juga penting sekali loh untuk mempertahankan itu. Itu yang kami edukasi kepada masyarakat selalu. Mas, selain itu Ya. juga Desa Wisata Majapahit ya yang di Bejijong ini, cara mempromosikan Mas Pradananya ke wisata asing ini Mas. Karena kan juga saya pernah melihat di situ ada datang wisata asing ini Mas ya, Iya, iya. dari mancanegara lah. Iya, iya. Itu bagaimana mempromosikan hingga sampai di sana Mas? Saya nggak begitu paham ya Mas ya, kenapa kok sampai publikasi ke orang luar juga tahu tentang Desa Wisata Kampung Majapahit, sampai ada nomor telepon saya juga tidak paham begitu. Padahal saya sudah cantumkan nomor telepon Lembaga Desa Wisata dan BUMDes begitu. Media sih Mas yang pertama, karena kan kita sekarang sudah harus bermain media play itu wajib sekali sekarang begitu, sehingga bukan hanya desa wisata saja yang terangkat, tapi adalah nama desa. Nah dampaknya adalah ke masyarakat, ya kan, aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, itu kan berdampak. Untuk Mas Pradanya ini wisata Kampung Majapahit ya Mas? Ya. Apakah ada kendala Mas saat untuk membranding itu Mas? Wah, ini nggak ada kendala Mas. Ada polemik-polemik kecil-kecil atau bagaimana Mas? Kecil-kecil, ya hanya salah persepsi saja sih Mas. Kembali lagi yaitu, kalau kita sudah duduk bersama, musyawarah desa, ayo disamakan persepsinya. Begitu. Tarif masyarakat kayak gini, karena pemerintah seperti ini, ayo kita ambil jalur tengah-tengahnya Mas. Begitu. Itu selalu saya musdeskan. Dan musdes itu, saya sama perangkat itu tidak hanya, mohon maaf, biasanya kan hanya kebutuhan politik saja. Ada berapa orang? Enggak saya. 100 orang bahkan datang. Musdes. Dan alhamdulillah RT RW, bahkan sampai kami dirikan lembaga adat baru 2023 kemarin, itu mereka aktif sampai sekarang Mas. Dan alhamdulillah tidak ada unsur politik apapun. Polemik kecil, alhamdulillah tidak ada. Karena kembali lagi, masyarakat saya ini hebat sekali. Beneran Mas. Bahkan teman-teman Singapura ke situ aja, mereka ada di DM, mereka sangat excited sekali, sangat senang sekali, dan sudah open minded. Begitu masyarakat saya. Tadi kan sempat Jadi seru bercerita. sekali di Bejijong itu. Iya makanya itu saya pernah sempat ke sana juga. Iya. Jadi asik lah tempat Betul. Bejijong itu Mas. Heeh. Jadi selain yang diceritakan Mas Pradana itu tadi, Iya. untuk membangun SDM-nya Betul. masyarakat itu bagaimana trik-triknya Mas? Karena kan SDM itu kan sangat sulit ya Mas ya untuk membangun atau mengganti karakter SDM. Iya. Dulunya yang seperti ini ya, permisi ya Mas ya. Iya, 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 Mungkin paham, ada paham. yang seperti kolot dan lain-lain. Iya. Tapi hingga bisa berubah itu trik-triknya apa Mas? Harus didampingi ya Mas. Begitu. Jadi nggak hanya saya saja yang turun lapangan, tapi perangkat juga turun lapangan. Teman-teman mahasiswa ini juga turun lapangan Mas. Nah, saya juga kaget ketika jadi kepala desa, saya pikir juga staf saya banyak nih. Ada kayak 20-an. Begitu saya jadi, saya tanya berapa perangkat desa? 9. Cuma 9. 12 sama operator desa. Yang non aparatur perangkat desa, begitu kan. Nah, terus segini banyaknya permasalahannya di desa, dengan satu perangkat itu posisinya sangat banyak, otomatis kan nggak bisa kan Mas. Kalau kita nggak kerjasama dengan pihak ketiga.
yaitu siapa? Teman-teman universitas. Nah, itu yang akhirnya kami gerakkan teman-teman universitas ini untuk merubah mindset masyarakat dan menyampaikan satu amanah pemerintah desa maunya seperti ini, begitu. Dan mereka KKN itu sampai 3 bulan kami kerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga, UNER, UNESA, terus UNSIDA, Sidoarjo, dari berbagai fakultas mereka, UNTAK, Unitomo, kemarin dosen sampai kami dibantu para dosen itu dari Unitomo untuk promosi di Malaysia, begitu. Mas Pradana, warganya ini ada berapa, Mas? 4.200 sekian. Rata-rata usia? Rata-rata, nah itu Mas, rata-rata kami usia produktif. Enaknya gitu. Antara 10 tahun sampai dengan umur 45. Ini usia produktifnya sangat banyak sekali di kami. Untuk mayoritas mereka pekerjanya apa, Mas? Di desa Pekerjanya mereka pegawai negeri, pengusaha, dan petani. Kalau Misalnya ibu rumah tangga. kalau untuk Cor Kuningan ini, Mas, Ya, terkait Cor Kuningan itu dikenalnya kan Desa Bejijong. betul. Jadi kita ngomong Cor Kuningan, ya Desa Bejijong. Ya, Bejijong ya Cor Kuningan gitu iya, ya, Mas. iya, betul, betul, betul. Itu awalnya dari Cor Kuningan itu adanya sejak tahun berapa sih, Mas, Cor Kuningan di Desa Bejijong? Tahun berapa saya agak sedikit lupa ya Mas ya tahun berapanya. Itu pokoknya di tahun ini adalah tahun generasi kedua. Begitu. Yang mungkin kita bahas Masnya mungkin bisa podcast di Bejijong saja itu Oh, sama gitu ya. teman-teman Paguyuban Cor Kuningan sama Randayani. Siap. Kami fasilitasi nanti. Siap. Itu ada toko generasi kedua namanya tokoh generasi sekarang generasi kedua. Yang pertama pencetusnya adalah Sabar Handayani. Mbak Sabar Handayani itu, Mas. Nah, itu yang sekarang akhirnya menjadi nama Paguyuban Cor Kuningan Sabar Handayani itu. Persisnya di zaman Belanda itu masih 4 orang dulu ceritanya. Tahun berapa saya lupa. Akhirnya diturunkan kepada beberapa masyarakat yang lain. Sekarang menjadi produksi terbesar juga di home industry, begitu. Kalau dari pemerintah desa sendiri support untuk Cor Kuningan bagaimana, Mas? Itu Mas, jadi kami bentuk paguyuban di tahun saya menjabat itu bentuk paguyuban tahun 2022. Awal pembentukan itu kami petakan tadi, terus itu salah satu bentuk fasilitas kami karena mereka harus dinaungi kan Mas paguyuban itu dan ter-SK-kan oleh kepala desa secara resmi. Lalu permodalan itu pun bukan hanya permodalan dari pemerintah desa, tapi juga permodalan dari BUMDes Wijaya kami, disimpan pinjam BUMDes karena setelah pandemi COVID banyak sekali yang gulung tikar, begitu sehingga mereka sekarang lagi membangkitkan ekonominya mereka disimpan pinjam modal BUMDes itu. Cara pendekatan promosi juga kami genjot juga begitu. itu ya, Mas ya. Cara pendekatannya Mas Pradana sebagai kepala desa di masyarakat, Mas. Terkait kan kita kalau berbicara di masyarakat ya, polemiknya mereka kan pasti banyak. Pasti. Tentang ekonomi, betul. Tentang kesehatan, betul. Sosial juga, pendidikan. complicated kan. Jadi Mas Pradananya mungkin bukan hanya di keluarga saja, melainkan keluarga banyak. Betul. Itu bagaimana Mas meng-cover itu semua? Alhamdulillah Mas, karena proses tadi kita jujur, begitu, ada aja yang bantu ya Mas ya, nggak tahu kenapa ya, itu sih Mas. Banyak sekali sekarang mitra-mitra luar kami, bukan hanya dari sisi akademisi saja seperti teman-teman Ubaya, ini ada 15 orang, total kemarin juga tambah 4, yang S2 ini 4 orang, secara RPL beasiswa Mas, gitu 10 orang ini S1 gitu dan juga jadi total berapa S2-nya ada 8 dan itu kami counter juga lalu caranya bagaimana ya harus cari relasi yang sebanyak-banyaknya itu yang penting Mas karena kan sosial juga kita memikirkan dampak ada analisis SWOT saya dengan BPD, saya dengan LPM, itu pun juga mikirkan itu. Dan kami dorong mereka lembaga-lembaga itu untuk analisis Mas, analisis SWOT, begitu. Dan itu menjadi usulan. Dan bagaimana cara mengkotor, kami ada reses di tahun saya, itu ada reses Mas. Reses itu usulan kami itu ke beberapa RT. Ini masih 7 RT, kurang 7 RT lagi tahun ini. Begitu.
itu kami benar-benar turun lapangan langsung, tidak omongan kopi. Benar-benar masyarakat lingkungan RT misalnya satu, itu harus datang semua mas. Kami ingin dengar apa keluh kesah mereka. Wes elek-elek aku nggak masalah, gitu. Kami kok pimpinan juga butuh evaluasi dong mas. Harus terbuka dong, begitu. Karena yang kita hadapkan adalah kita berhadapan langsung dengan masyarakat, nggak bisa semena-mena. Nah itu yang akhirnya kami adakan reses di situ. Kami bukakan semua dan akses media komunikasi pun juga kami buka akses di Sipjong namanya. Itu. Websitenya juga ada ya mas ya? Ada website sipjong.desa.id, semua anggaran ada semua di sana. Ada di sana. Jadi Mas, tidak ada dusta di antara tidak ada. warga ya, masyarakatnya ya. Nggak ada, semua bisa mantau mas. Ditaruh di website tadi. Website Ya, Mas? desa, offline juga ada semua. Mas, berarti kalau untuk pendekatan ke masyarakat ini bukan melulu kita atau perangkat desa memberikan uang ke masyarakat, membantu lah. Membantu Tidak juga. hanya seperti memberikan uang, tapi mendengarkan keluh kesah masyarakat itu sangat berarti sekali berarti ya mas. Sangat mas, ke 14 RT mas kami jalan. Itu. Dan alhamdulillah RT-RT juga support mas. RT RW juga support sekali. Gitu. Jadi enak sekali. Jadi keluh kesah itu enak. Jadi fair kan. Dan takutnya kan kadang-kadang kan kalau kita bicara tentang politik, karena saya bukan orang politik ya mas, seorang organisasi, jadi agak tidak memaklumi hal itu. Mas Jadi ya Pradana. udah yuk kita organisasi aja sekarang. Iya, siap. Begitu. Jadi Yang baik gitu, yang benar. jadi Itu sih yang kita edukasi. untuk menjadi kepala desa, Ya, pilihan Mm-mm. atau tujukan. Gitu. pilihan atau memang Mas Pradananya Ah, pengen jadi kepala desa atau bagaimana Mas? Saat itu ya. Panjang ya mas ceritanya ya. Nggak apa-apa. Setelah ADWI 2021, setelah saya menata desa, begitu, akhirnya ya alhamdulillah didorong oleh pimpinan saat itu, begitu, dan juga alhamdulillah juga didorong oleh tokoh agama, begitu, tokoh masyarakat, nggak ada pikiran mas, Amin 2 bulan kalau nggak salah saya itu ya mengiyakan untuk jadi kepala desa itu sih. Jadi ya udah lempeng aja, nggak ada sebenarnya nggak ada tujuan untuk jadi kepala desa. Tapi kalau emang jadi ya sudah begitu. Enak Mas jadi kepala desa. Waduh. Bagaimana? Jadi pertanyaan yang gitu ya. Waduh, pertanyaan ini Enak nggak Mas agak-agak jadi kepala kejutan desa? ini. Ini yang saya takutkan bisa gimana bisa? Tolong saya ini. Enak nggak Mas? Kalau organisasinya suka aku. Oke. Organisasinya seneng karena orang organisasi kan mas. Itu senang banget gitu. Tapi kalau untuk politiknya ya mas, pada saat untuk kita mencapai satu tujuan kekuasaan menjadi kepala desa di proses politik kemarin pemilihan itu yang saya nggak suka. Jujur. Kenapa Mas? Kenapa? Ya musuhnya dulur dewe mas. Musuhnya saudara sendiri. Musuhnya tetangga sendiri. Itu yang agak sedikit nggak suka saya ya mas. Tapi kan Mas Pradana sebagai kepala desa kan netral. Kenapa kok dimungsuin? Kan saat itu Bapak, mohon maaf, saat itu. Kalau sekarang, secara aturan kita tidak boleh berpolitik. Ya. Dan itu kami rangkul semuanya. Tidak ada unsur politik apapun. Makanya itu kami turun ke lapangan itu untuk meminimalisir, menetralisir itu mas. Sama dengan 3 pilar juga. Kami rubah mindset masyarakat yang dulunya berpolitik murni, sekarang ayo kita berorganisasi yang baik. Seperti ini loh, aturan seperti ini loh. Tolong dibaca semuanya. Kami edukasi semuanya itu. Gitu. Ini tadi kita kan berbicara tentang enak enggaknya. Iya Mas. Iya. Sekarang kita Belum menemukan jawabannya Anda. belum ada ya, cuma tadi Belum sudah ada menemukan sedikit dijawab. jawabannya. Iya. Tadi kesimpulannya enak berarti Mas ya di organisasi. Enak di organisasinya. Cuma unsur yang lainnya yang sebelum ke kepala desa itu yang agak dak dikduk itu yang apa ya? Kalau jiwa sosialnya tinggi agak ini ya Mas ya. Dak dikduk ya, karena yo kak tego ya Mas ya bahasa Jawa ini begitu. Itu sih. Kalau capek, Tidak berhenti sampai sekarang. Kalau capek ya manusiawi ya Mas ya. Tapi kalau kita bicara capek, yo mandek ya akhirnya males.
Ya itu bisa dikesampingkan dulu Mas rasa-rasa capek itu. Gitu. Karena kan pada saat kita jabat, Quran sudah di atas kepala, Bapak. Mohon maaf itu. Benar-benar. Itu yang harus kita tegakkan. Janji politik, janji kita dengan Tuhan, janji kita dengan masyarakat, itu yang harus benar-benar dipertaruhkan. Nah, jadi gini Mas Pradana. Iya. Dengan Mas Pradananya menjadi kepala desa, apakah nggak menyita waktu masa mudanya Mas Pradana? Entah, kan banyak nih sekarang ya pemirsa ya, anak muda nongkrong, terus apa, terus bagaimana Mencuri-curi waktunya? waktu itu untuk me time. Tapi tetap masih bisa kan Mas? Masih bisa kok Mas. Kan kita Sabtu Minggu libur Bapak. Begitu. Sabtu Minggu libur. Dan pelayanan pun kadang-kadang memang desa itu kan one time 24 hour ya Mas. 1 kali 24 jam, tidak mengenal waktu, tidak mengenal libur. Begitu. Nah kadang kalau kita udah pengen sendiri, kita gantian nih sama sekdes, gantian nih sama kepala dusun. Kayak gitu Mas. Jadi ya saling melengkapi ya. Egoisnya sebagai kepala desa itu ya benar-benar harus diturunkan. Bukan mentang-mentang kita punya wilayah nih, gitu. Nggak boleh kayak gitu juga. Kadang kan kita bapaknya orang banyak, Mas. Nah, Dalam pemerintahan, dalam masyarakat juga. selama Mas Pradana menjabat 3 tahun setengah saat ini Mas ya, nikahnya kapan? Hah? Mas Pradana Next. nikahnya kapan ini? Next, Mas. Karena Mas Pradana ini masih belum nikah, Nah, masih fresh. Jadi jiwa mudanya ini bagaimana jadi Mas? kalau teman-teman yang tahu Instagram saya, silakan DM itu wanita ya. Tapi kayaknya deket-deket ini kok nikah kok Mas. Iya atau siapa? Karena saya lihat statusnya di WA-nya gitu, wah melo banget ini Iya pemirsa. kan, namanya naik turun ya Mas ya. Apa nggak punya kepikiran ke situ Mas? Masih belum Mas, karena saya juga harus memiliki pasangan yang dia juga harus siap mental. Karena kan ini katanya dari kepala desa itu jabatan politik, tapi bagi saya nggak ada jabatan politik ketika aturan itu kita baca begitu. Nah itu yang harus kita siapkan mental dari keluarga kecil kita ke depannya, dan itu masih belum memikirkan itu. Saya bersama dengan calon saya begitu, dan kami masih memikirkan, udah kata dia lu fokus dulu ke desa gitu sampai selesai jabatan. Mas ini ada yang Ya. menarik sedikit tadi Mas Pradanya bilang kalau saya jadi ini karena bukan tiba-tiba lah, ya. Berarti desa Mejijong, terlebih wisata Majapahit ini tidak ada tujuannya dong. Tujuan kedepannya bagaimana? Membawa itu. Kalau Mas Pradananya ini kan dibuka karena dipilih ya, tidak Karena dari kepingin jadi itu ya. Kalau dipilih masyarakat ya sudah kita mencalonkan diri, visi-visi apa ya sudah. Berarti Gitu. ada tujuan untuk membawa desa Mejijong ini ya. Apa tujuannya Mas? Membawa Satu sih, desa Mas, Mejijong. membawa nama desa Mejijong ke kancah internasional. Itu proses saya. Itu tujuannya ya Mas ya. Tujuannya saya itu. Jadi ketika desa Mejijong dan desa wisata ini beriringan, governance sama masyarakat ini beriringan, ini akan maju semuanya kok Pak. Begitu, Mas. Kenapa saya optimis seperti itu? Karena satu, ketika desa wisata ini kita angkat, semua sektor ini pasti akan terangkat. Pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, kesejahteraan, dan kesehatan. Begitu. Dan pembangunan. 7 aspek itu kita harus pikirkan, Mas. Berarti kesimpulannya pemimpin yang dipilih itu tidak berarti dia tidak punya tujuan untuk membawa Maksudnya gimana timnya. ini? Jadi gini Mas, Saya agak takut ya. karena jadi pemimpin yang dipilih itu bukan berarti dia tidak mempunyai tujuan untuk membawa terlebih desanya ya tadi ya Mas ya. Ya kan semua punya visi-visi sendiri ya, beberapa kepala desa ya, Bapak ya. Tapi biasanya kalau dipilih itu masih belum mempunyai visi misi loh Mas, karena dipilih dia kan nggak tahu ini mau jadi apa. Kan berarti dia belum punya visi misi. Itu bagaimana Mas? Menurut Mas Pradana? Kecuali dia mencalonkan. Iya. Saya mencalonkan, saya membawa Betul, visi misi. betul. Nah, kalau dipilih itu kan kadang kan tidak membawa visi misi. Iya, kadang kan itu dorongan ya, Mas ya. Nah, pada saat proses dorongan itulah dengan kita dapat masukan dari masyarakat, Mas, kayak gini loh kondisi ini. Mas, kayak gini loh kondisi ini.
Mas kayak begini loh kondisinya. Nah, otomatis dari data yang kita peroleh dari bisik-bisik itu, yang kita peroleh data dari kritikan, saran, masukan orang lain itu menjadikan data kita untuk maju, Mas, untuk menata desa. Nah, kenapa ketika saya membangun misi saya adalah 3M, cukup simpel saja membangun, membina, mesejahterakan, selesai. Dari 7 aspek tadi. Begitu. Nah, itu yang akhirnya membawa misi saya sendiri untuk maju ke depan. Begitu. Gitu ya. Nah, dari otomatis kan namanya kita punya empati ya, Mas ya. Punya hati untuk bergerak. Kok kayak gini? Begitu. Dan harapan orang-orang itu cukup besar sekali terhadap desa. Takut, pasti ada takut, Mas. Saya juga takut. Bisa nggak ya ketika saya menjabat? Bisa nggak ya ketika ini? Bisa nggak ya diandalkan ya saya? Begitu. Itu pasti ada sisi insecure. Kayak gitu. Dalam manusia itu pasti ada. Tapi seiring dengan berjalannya proses, kita belajar membaca regulasi, membaca aturan, membaca kalau dalam perangkat desa itu ada yang namanya tupoksi. Begitu, itu kita baca ya enak, Mas. Rupanya, oh sama ya, kayak di organisasi. Sama persis, Mas, rupanya. Sama ya, Mas. Sama persis. Gitu. Berarti tidak untuk mencari keuntungan ya, Mas? Emang ada ya, Mas? Biasanya kan mungkin di negeri-negeri, nggak tahu mana ya, Mas ya. Jadi kepala desa mencari keuntungan. Tidak ya, Mas ya? Nggak ada. Bersih semua ya, Mas ya, di situ. Demi untuk masyarakat terutama. Iya, karena kembali lagi proses tuh harus jujur, jangan protes dulu. Begitu. Itu sih, Mas. Goalnya, Mas Pradana, goalnya membawa desa Mejijong, Kampung Majapahit ini, goalnya apa? Karena kan habis ini 2027 ya? Selesai. Iya. Ya. Goalnya itu apa, Mas? Goalnya satu, yang penting adalah masyarakat saya sejahtera, Mas. Itu. Bahkan saya ada program, Mas, begitu. Kalau boleh sedikit di-spill, saya ada program gratis kesehatan untuk masyarakat saya kurang lebih 15 juta sekian. Itu kesehatan gratis di Puskesdes. Itu. Nah, sekarang kan ini Itu terus masyarakat saya ekonominya naik semuanya, kesejahteraan, bukan hanya kesejahteraan dari pembangunan fisik saja, tapi kesejahteraan pendidikan, kesejahteraan sosial, itu semua terangkat melalui desa wisata. Sehingga mereka tidak tergantung penuh pada pemerintah, harapan saya begitu. Goalnya saya seperti itu. Sehingga mereka bisa nyaman tinggal di desa, tidak ada polemik ngapunten yang like or dislike lagi, terus mereka akur, diwadahi oleh pemerintah, begitu dalam satu aturan perdes ke depannya, itu sih, Mas. Oke. Mas Pradana, ini anggap saja saya sebagai orang awam ya, masyarakat biasa. Kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan yang gratis atau tidak dapat uang dari pemerintah atau dari pusat atau apa, itu dari mana, Mas, uangnya? Apakah uang pribadinya dari Mas Pradana sendiri sebagai kepala desa? Iya. Berarti kan minus dong. Itu apa? Maksudnya program yang apa dulu? Ya programnya pemerintahan untuk masyarakat. Tapi tidak menggunakan uang dari APBD atau apa. Ya. Itu mendapatkannya bagaimana, Mas? Ya tergantung ya, Mas ya. Begitu. Kalau dari APBD saya tadi kesehatan gratis itu ada, Mas. Begitu. Ini kalau saya mengedukasi gini apakah boleh atau tidak ya? Ya boleh, nggak apa-apa, Mas. Kalau memang untuk gitu. kebaikan, Itu ada, Mas. Itu di program kami dengan Puskesdes. Lalu contoh yang tidak mampu kuliah, tapi dia bergabung dalam BUMDes kami, itu saya kerjasama dengan Ubaya, gitu. S1, mereka di tahun kemarin bayar cuma 400.000 sebulan. itu masuk program tapi kan ya? Bukan APBD. Bukan APBD ya? Bukan. Uang pribadi? Oh, enggak. Bukan ya? Enggak dong. Oh, kita tadi kerjasama lintas sektor. Kerjasama lintas sektor. Ya. Kalau uang pribadinya Mas Pradana sendiri pernah? Ya pasti, Mas. Saya itu nggak perlu dipublish ya, Mas. Iya, oke. Siap. Jadi, karena menurut saya kebaikan nggak perlu dipublish. Sudah. Oke. Jadi intinya Mas Pradana sendiri untuk masyarakat menjadi lebih baik ya? Harus itu, Mas. Terus terlebih di desa Mejijong. Ya.
dan desanya, nama desanya terangkat. Sesudah 2027 Mas Pradananya kembali lagi untuk menjadi kepala desa. Ah, Sesudah 2027. kalau Tuhan menghendaki ya, gitu. Kalau Tuhan menghendaki iya, itu aja sih mas. Iya, Mas. Yang penting saya sekarang tuh fokusnya udah menata dulu masyarakat saya, kami rangkul semuanya tidak tebang pilih itu, dan untuk menjadi kepala desa di usia yang muda tuh memang benar-benar harus visioner mas, begitu. Dan memang kadang kita harus idealis, itu yang paling penting, gitu. Kalau Mas. saya ikut-ikutan kanan kiri dan sebagainya. Gitu ya. Mm-mm. Biasanya kan ada dengan keidealisannya, Iya. akhirnya bisa menjatuhkan. Apa nggak takut Oh ini, Mas? wow, idealis dalam arti itu ada track mas, Gitu ya. ada regulasi yang harus kita baca, gitu. Kadang memang kan salah. Ada satu peristiwa itu, salah satu masyarakat yang awal saya jadi itu salah golek-golek no opo dan APBD dan sebagainya. Loh ya nggak bisa toh mas, kan usulan itu sudah ada di dalam 1 tahun sebelum begitu, sebelum didop itu kan. Nah, itu kita musyawarahkan itu. Awal-awal saya jadi, otomatis kan 2022 itu kan saya masih melanjutkan kepala desa PJ yang kemarin. Kayak gitu. Nah, usulnya kan nggak ke cover. Begitu. Nah, itu yang kita kasih pemahaman kepada masyarakat. Begitu. Mas, kalau sebagai memimpin suatu desa ya, kepala Ya. desa, polemik apa Mas di masyarakat terkait aduan dari masyarakat? Biasanya apa sih Mas mereka, masyarakat atau warganya Mas Pradana ini biasanya mengadu atau mengeluh apa biasanya? Mereka mengeluh kadang-kadang di sektor ibu-ibu, bantuan ya mas ya, bantuan sosial gitu. Nah, di kami alhamdulillah semua dikategorikan sebagai apa ya, desa yang idealis. Jadi kami benar-benar memetakan sekali mana yang dapat bantuan, mana yang tidak. Kadang-kadang itu, kadang-kadang kan kita bicara regulasi aturan. Kalau dari pusat itu kalau nggak salah penghasilan yang 10.000 ke bawah gitu. Itu sih. Kadang kan dilihat dari segi rumah bagus tapi kan dia tiba-tiba dipecat nih. Nah itu kan kadang lulus cover itu yang harus kita jelaskan kepada masyarakat kayak gitu-gitu mas, gitu ya. Oke, Mas, cara mengatasi pro dan kontra. Biasanya kan ada masyarakat yang pro dengan kepala desanya, ada yang kontra. Iya betul. Cara mengatasinya seperti apa, Mas? Duduk bersama, fair, terbuka, selesai. Tidak ada yang disembunyikan. Itu mas. Mereka menerima itu, Mas, kebanyakan. Alhamdulillah menerima. Ya fair mas aturan yang ini, terus ya apa? Ya kan? Intinya itu berarti Itu, maksud keterbukaan saya, ya, Mas. keterbukaan informasi itu sangat penting, mas. Karena yang tidak bisa membuat kita maju adalah ketidakadanya keterbukaan informasi itu. Nah, idealis tadi yang saya maksudkan adalah ya tetap on the track, gitu. Karena kan kita pemimpin ya, gitu. Memang boleh, sometimes saja idealis begitu. Nah, ketika itu kita harus tadi kanan, kiri, depan, belakang, kita harus di tengah. Gitu, Mas. Dalam artian tidak membusungkan dada ya, Mas, ya, sebagai seorang pemimpin, Mas, ya. Nggak boleh. Gitu ya. Karena kita bukan bos. Benar. Itu. Benar. Pola mindset-nya itu harus dirubah, Mas. Karena biasanya ada yang di negeri-negeri entah di mana, entah berata atau apa, biasanya itu dia sebagai pemimpin, aku ini pemimpin, kamu harus gini. Bagaimana, Mas? Emang iya? Biasanya ada, Mas, saya melihat itu. Nggak tahu. Masih nggak tahu ya. Nggak tahu. Mas Pradana, Iya. pesan-pesannya untuk anak muda, terlebih yang ada di Mojokerto, entah itu di mana saja, apa Mas pesan-pesannya untuk mereka, Mas? Satu sih harus jujur dalam proses, Mas, itu yang pertama. Yang kedua, jika teman-teman yang di usia muda akan mungkin mau lanjut ke kepala desa, ya harus lebih memprioritaskan sepenuhnya hidupnya teman-teman itu di desa. Begitu. Banyak aspek yang harus dihadapi di unsur desa, dan itu harus benar-benar harus tertangani dengan baik. Dan menjadi pemimpin bukan asal tunjuk, bukan asal bos, tapi kita harus turun tangan, mendengarkan, berlapang dada, bagaimana kritikan, masukan, saran, begitu. Enggak mentang-mentang, aku loh iki bareksoy. Enggak begitu juga, karena kita bukan bos yang memiliki satu perusahaan. Kita ada di roda pemerintahan. Kita
gitu. Dan kembali lagi kurangi protes, banyakin prosesnya, itu Mas. Gitu ya, Mas. Oke. Mas, terakhir harapannya Mas Pradana sebagai kepala desa Ya, Becijong, ya, harapan ke depannya apa? kita go internasional untuk menjual itu semuanya. Karena saya mempunyai SDM masyarakat desa Becijong yang cukup hebat, Mas. Itu sih. Saya optimis itu di kancah internasional kita bisa booming. Begitu. Iya, tadi ada yang kelupaan yang mau saya Ya. pertanyakan, Mas. Boleh? Ini kan di situ kan ada Buddha tidur, Mas ya. Ya, Intoleransinya warga Becijong itu sangat baik sekali, Mas. ya, Sangat good lah. betul. Itu bagaimana caranya, Mas, di situ? Terbuka, Mas. Yaitu keterbukaan. Keterbukaan itu sangat penting sekali sehingga Buddha Tidur itu kan memiliki yayasan, kami pemerintah desa bekerja sama dengan Yayasan Mavihara untuk pemberdayaan SDM, Mas. Nah, di situ banyak orang-orang jual ya kayak ayam ukur kemaron, terus habis gitu cor kuningan, kos oblong bermotif Mojopahit, kan ada di sana juga. Nah, itu yang difasilitasi oleh pihak Mavihara. Mereka jual produk di sana. Kami pemerintah desa berbagi tugas untuk memberdayakan SDM di sana. Gitu ya. Sampai dengan promosi produk-produk itu kami semua, Mas. Terlebih di sana kan kapan itu kan ada acara agenda untuk agama Buddha ya, dan agama permisi agama lainnya seperti Muslim apa Ya, mereka ya. ikut bantu juga di sana. Betul, Ikut lembaga adat kan ada kan? Iya di situ. Ya. Lah itu asiknya itu bagaimana Mas mempersatukan itu Mas masyarakatnya? Kami sering kumpul, Mas. Alhamdulillah saya sering kumpul, Mas. Jadi kami kumpul, setiap saya ada acara itu selalu tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga adat, semua, terus keagamaan, semua kami undang, begitu, untuk mereka bergabung. Iya, Oke, itu. cukup itu aja Mas Pradana. Saya Mas di sini tuh. Cukup cuma segitu. Nanti next kita akan undang lagi Mas Siap, siap, terima Pradananya kasih. terkait polemik di pemerintah. Hah? Enggak, jangan dong. Enggak. Saya kan hanya mengurus pemerintah desa saja ini. Aman-aman, Mas Pradana. Jadi gitu pemirsa. Jadi kita tadi ngobrol dengan Pak Kepala Desa atau Mas Ya. Pradananya itu sangat seru sekali dan menjadikan motivasi untuk anak muda. Amin, amin. Jadi bagaimana sih mengatur waktu terlebih di pekerjaannya mereka, terus di pekerjaannya sebagai kepala desa. Jadi tetap saksikan Dentum ID podcast. Terima kasih.